Salam korelasi. Berikut ini saya akan menjelaskan cara memantau atau menggunakan analisis statistical hedging korelasi forex. Tentunya sebelum memantau analisa ini atau menggunakan analisa ini, tentu sebelumnya harus sudah diakses analisisnya. Untuk ini, ya hubungi saya di grup Telegram yang tersedia. Nah, informasi tentang analisis ini, penjelasannya dirangkum di website Korelasi Forex ID dengan judul Apa, Mengapa, Bagaimana Analisis Statistical Hedging Korelasi Forex. Nah, ini tentu harus dipahami betul ya sebelum menerapkan analisis ini. Nah, mari kita lihat ya. Tentu ada beberapa tabel di sini ya. Tabel yang utama adalah tabel analisis statistical hedging korelasi forex. Ini yang paling utama kita pantau. Yang dipantau di sini adalah jika di sini nantinya ada signal yang berwarna hijau seperti ini misalnya, ada beberapa signal yang berwarna hijau di kolom sell buy. Di sini juga ada di kolom buy sell. Nah, di tabel signal utama ini ada tiga korelasi ya. Yang ditandai dengan warna hijau adalah korelasi positif, yang biru adalah korelasi negatif, dan yang kuning adalah korelasi netral. Nah, masing-masing pada korelasi ini ada kolom sell buy di sebelah kirinya dan kolom buy sell juga. Ya, ini untuk korelasi positif, kolom sell buy-nya di sebelah kiri dan buy sell-nya di sebelah kolom sell buy. Sama dengan kolom sell buy dan buy sell untuk korelasi negatif dan korelasi netral. Nah, yang dipantau di sini atau yang ditunggu adalah jika nantinya di kolom sell buy atau di kolom buy sell ada signal yang berwarna hijau seperti ini. Misalnya di korelasi negatif ada signal sell buy yang berwarna hijau. Dan signal buy sell ada juga di korelasi negatif. Di korelasi positif saat ini ada signal buy sell dan signal sell buy. Nah, ini masing-masing korelasi ini ada 55 per korelasi ya. 55 per korelasi. Untuk korelasi positif 55, korelasi negatif 55, korelasi netral 55. Nah, nama pairnya misalnya untuk korelasi positif ini USD JPY, EUR JPY. Nah, nantinya jika di sini di kolom sell buy berwarna hijau artinya kita akan sell USD JPY dan buy EUR JPY sekaligus. Demikian juga untuk korelasi negatif ya seperti ini misalnya untuk pair korelasi USD JPY EUR USD yang saat ini sedang berwarna hijau artinya ya, kita akan sell USD JPY dan
buy EUR USD. Nah, kalau di kolom buy sell-nya, nah untuk pair korelasi negatif GBP CHF EUR GBP, maka kita akan buy GBP CHF EUR GBP. Nah, demikian sama semua prinsipnya. Ya, perhatikan pasangan pair korelasinya. Jika dia sell buy, maka sell sesuai dengan atau sell buy sesuai dengan urutan pairnya. Nah, untuk saat ini, misalnya CHF JPY ini saat ini sudah menunjukkan nilai signal 368. Nah, untuk signal di kolom sell buy ditandai dengan signal negatif. Normalnya signal di sini akan negatif. Di sini juga akan negatif. Di sini juga di korelasi netral, signal sell buy adalah negatif. Itu secara normal. Nah, sementara di sini, untuk saat ini, hari ini tanggal 7 bulan 7, untuk korelasi positif CHF JPY NZD PJ, signalnya positif. Artinya bahwa signal atau batas selisih harga CHF JPY NZD JPY sudah tembus batas. Batas apa yang dimaksud adalah batas gap. Batas gap selisih harga yang saya tetapkan di sini. Ini batas gap untuk korelasi positif yang berwarna hijau. Ini batas gap untuk korelasi negatif yang berwarna biru, dan ini adalah korelasi batas gap untuk korelasi netral. Jadi saat ini signal sell buy untuk CHF JPY, NZD JPY sudah tembus gap. Gapnya adalah, batas gapnya adalah 6 ribuan. Nah, jadi sudah lewat 364 poin. Artinya, signal sell buy adalah signal dengan selisih gap harga terjauh. Dan signal buy sell adalah signal selisih atau gap terdekat. Nah, semakin jauh signalnya, semakin jauh selisihnya, maka signal atau angka di kolom sell buy akan hijau. Batasnya saya buat adalah negatif 500. 500, jadi makin jauh dia, makin jauh. Misalnya menjadi 100, negatif 100, bahkan positif, maka semakin baik untuk di sell buy. Nah, sekarang kita anggap saja kita akan memilih pair korelasi CHF JPY NZD JPY untuk sell buy, karena gapnya sudah tembus batas gap. Maka kita akan melakukan sell buy dengan cara sell CHF JPY, buy NZD JPY sekaligus. Sekaligus artinya serentak ya, sekali open kedua pair ini. Nah, bagaimana caranya kita mengkonfirmasi apakah saatnya kita untuk open? Nah,
Untuk mengkonfirmasi signal utama ini, apakah saatnya sudah cocok untuk open, maka tersedia analisis auto leading harian. Nah, analisis auto leading harian ini formasi tabelnya atau kolom-kolomnya atau barisnya persis sama dengan tabel signal utama. Perbedaannya adalah signal utama ini berjalan secara real time atau berjalan sesuai dengan real market. Sedangkan di analisis auto leading harian ini, signal yang berjalan adalah mendahului signal utama. Jadi, signal di analisis auto leading ini akan mendahului signal utama. Sehingga kita dapat gambaran ke depannya kemana kecenderungan signal-signal yang berada pada signal utama ini. Nah, sekarang coba kita lihat, coba kita pantau CHF, JPY, NZD, JPY, di mana di kolom sel buy-nya 368. Sedangkan di sini, ya, kita lihat persamaan kotaknya, di sini 451. Artinya, ke depannya signal utama ini berpotensi menjadi lebih besar signalnya. Sementara tadi yang kita harapkan di signal utama ini adalah signalnya yang kita harapkan adalah jika sudah semakin lebar, semakin jauh selisih harganya, semakin jauh. Nah, jadi jika kita masuk di sini atau open di harga ini, harapan kita nantinya ini semakin dekat. Signal 368 ini kita harapkan semakin dekat menjadi misalnya 200. Sementara di signal auto leading ke depannya diprediksi menjadi 449, semakin besar. Artinya jika sekarang kita entry open sell buy CHF JPY NZD JPY, maka ke depannya berpotensi sinyalnya makin besar, bukan makin kecil. Jadi artinya belum tepat. Belum tepat kita entry dengan kondisi seperti ini. Nah, untuk mengkonfirmasi signal auto leading ini, tersedia tabel lain di bawah, geser ke kanan. Nah, di sini dia. Nah, saya namai tabel konfirmasi analisis auto leading. Nah, di sini setiap sel pada tabel ini akan berwarna hijau dan merah, Hijau artinya siap untuk open. Merah, jika merah, jangan dulu open. Nah, kembali kepada signal utama CHF JPY, NZD JPY, ternyata di sini merah. Jangan open. Tunggu hijau. Jadi kenapa merah di sini?
Karena tadi signal di auto leading lebih besar dari signal utama. Artinya gap atau selisih harga korelasi CHF-JPY NZD-JPY ini ke depannya masih berpotensi makin lebar. Masih berpotensi makin lebar. Sementara yang kita harapkan adalah akan semakin sempit. Jadi sekali lagi, signal utama kita tunggu dia makin lebar jaraknya, atau makin hijau, atau makin besar ya ke arah positif. Nah, baru kita masuk open. Tapi kita tunggu konfirmasi di signal analisis auto leading ini. Apakah benar ke depannya nantinya dia semakin kecil? Saya ulangi ya, signal utama kita akan open jika selisih gapnya, selisih gap harga atau signalnya semakin besar, paling besar. Nah, setelah kita open, maka harapan kita signalnya agar semakin kecil. Nah, tentu harus kita konfirmasi apakah saatnya kita sudah tepat untuk entry. Nah, ternyata konfirmasi di analisis auto leading ini ya, signalnya malah makin besar ke depannya, bukan makin kecil. Artinya belum saatnya untuk open sell buy. Nah, untuk singkatnya mengkonfirmasi bisa secara langsung sekilas pandang dilihat di tabel konfirmasi analisis auto leading, di mana untuk konfirmasi korelasi CHF-JPY NZD-JPY saat ini merah, artinya belum cocok untuk open, artinya masih berpotensi makin besar. Demikian tentang cara open signal utama setelah dikonfirmasi analisis auto leading. Jadi selalu kita berpedoman kepada konfirmasi yang akan ditampilkan di sini. Jadi ini adalah otomatis berjalan, terupdate setiap menitnya. Sekali lagi, signal utama adalah signal real time atau sesuai real market. Dan signal di analisis auto leading ini adalah booster atau tren yang akan terjadi ke depannya sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, maka di sini bisa digambarkan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, selain itu, ada nilai booster. Ada nilai booster di sini. Saat ini nilai boosternya minus 128. Artinya tren yang terjadi tidak begitu kuat. Yang kita harapkan di sini adalah kita akan open ketika nilai boosternya sangat terdongkrak, sangat negatif, atau sangat positif, sangat negatif. Misalnya negatif 1.500, positif misalnya 1.500. Kenapa kita tunggu yang seperti itu? Kenapa harus kita tunggu terdongkrak terlebih dahulu? Karena pergerakan nilai booster atau tren yang tercapture di nilai booster ini, dia akan turun naik dari 0 ke negatif, 0 ke positif.
Nah, jadi ketika kita entry, misalnya di sini disebut hindari entry ketika nilai Boster di sekitar 0. Kenapa dihindari? Karena kalau dia 0, berarti peluangnya ada 2. Ke negatif atau ke positif. Sama-sama besar peluangnya. Itu makanya kita tunggu dulu terdongkrak. Terdongkrak sangat positif atau negatif. Jadi kalau dia sudah sangat positif atau sangat negatif, dia akan kembali ke 0. Jadi potensinya atau peluangnya hanya 1. Dari positif, dia ke 0. Kalau dia dari negatif, dia ke 0. Berbeda jika ketika 0, maka di sekitar 0, dia akan 2. Dia akan menjadi 2 peluang bergerak. Akan ke negatif atau ke positif. Nah, apa perlunya kita memantau ini menggunakan nilai Boster adalah untuk mengetahui bagaimana urutan yang terjadi setiap 30 menit. Nah, signal utama tadi di sini di history signal itu, di tabel history signal ini akan diinput per 30 menit. Signal utama akan diinput kemari per 30 menit. Jadi di sini ada nomor-nomor ya, 1, 2. Ini adalah signal yang sama dengan signal utama sell buy 30 menit. 30 menit kemudian ini. Jadi setiap penomoran lamanya waktu adalah 1 jam. Jam pertama, 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya, 4 jam sebelumnya, 5 jam sebelumnya, dan seterusnya hingga 24 jam. Nah, apa perlunya kita memantau ini adalah supaya kita tahu kemana kecenderungan signal bergerak sesuai dengan bergeraknya nilai Boster tadi dari 0 ke sangat negatif atau sangat positif. Nah, misalnya ini dari 4 jam lalu, misalnya di sini ya, 425, 413, 413, 387, 377, 365, 367. Nah, ini menurun ya. Signal atau selisih gap telah terjadi penurunan sekitar 425 menjadi 367. Artinya kalau kita open di sini, maka akan profit di sini. Open ketika 4 jam lalu, dalam kondisi signal seperti ini, 425, maka saat ini akan menjadi 367. Signalnya makin kecil, maka akan profit sekitar berapa? Sekitar 60 ya, sekitar 60-an. Namun, kita lihat nilai Bosternya minus 132 menjadi minus 158. Nah, hal seperti ini tidak, biasanya walaupun nampaknya ini dari sini kemarin menjadi turun, ya artinya
karena nilai boosternya hanya terdongkrak beberapa ratus, dan di situ-situ saja kita, jadi ini tidak meyakinkan ya, tidak meyakinkan untuk kita open ya. Jadi ini tidak menggambarkan apa yang akan terjadi. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu. Dia kita tunggu nilai booster terdongkrak dari 0 ke sangat negatif. Nah, baru kita lihat urutannya. Nah, di sini ya terbalik ya, dari kiri ke kanan. Nah, untuk mungkin bagi yang sulit memahami mana yang lebih dulu, nah di tabel di sheet forecast di sini ini si sheet update, dan ini sheet forecast. Nah, sudah saya buat dari kanan ke kiri. History signal per 30 menit, signal utama saya buat urutannya dari kanan ke kiri. Nah, ini dia. Dari kanan ke kiri. Ya, ini yang terjadi saat ini. Ya, nomor satu. Nah, untuk ya signal CHF-JPY, JPY ini tadi. Ya. Jadi ini dari 4 jam yang lalu, ini jamnya ya 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini menjadi kemarin. Ini terjadi penurunan. Cuman nilai boosternya di sini, ini nilai booster paling bawah. Hanya ya tidak jauh dari sekitar 0. Artinya kurang meyakinkan untuk entry, untuk open ya. Ya. Jadi kembali lagi kepada saya ulangi lagi tadi ya. Yang utama kita pantau adalah signal utama, ini tabel signal utama. Signal jika ada signal yang berwarna hijau di kolom sell buy atau buy sell. Jika dia di kolom sell buy, maka sell buy pairnya. Misalnya USD, JPY, Euro, USD, sell USD, JPY, buy Euro, USD. Nah, untuk mengkonfirmasi ini tersedia analisis auto leading yang menggambarkan peluang ke depan formasi gap-nya. Yaitu dikonfirmasi, ya bisa dilihat gambarannya di sini, dan untuk pastinya bisa dilihat di tabel konfirmasi analisis. Di sini tandanya adalah hijau dan merah. Jadi misalnya ini korelasi USD, JPY, Euro, USD. Di sini di signal utama tadi dia hijau, tapi di sini merah. Tunggu dulu, jangan open. Signal CHF-JPY di signal utama hijau, tapi di sini merah. Tunggu dulu, jangan open. Nah, tunggu konfirmasi di sini berwarna hijau, maka signal utama yang berwarna hijau bisa kita eksekusi. Sebelumnya, pahami dulu alur pergerakan
per 30 menit signal utama hingga 24 jam atau beberapa jam sebelumnya. Lihat di sini, ya, ini dari kiri ke kanan ya. 5 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, ini begini urutannya dari kiri ke kanan. Nah, jika janggal mengamati ini, maka lihat di sheet forecast. Nah, ini dari kanan ke kiri. 5 jam yang lalu, nah ke sekarang begini urutannya. 8 jam yang lalu ke sekarang begini urutannya. Dan lihat turun naiknya nilai Bolster. Nah, demikian untuk open hedging korelasi berdasarkan signal utama yang berwarna hijau dikonfirmasi oleh analisis auto leading yang ditandai dengan warna merah dan hijau pada tabel konfirmasi analisis. Hijau, oke, siap untuk open. Merah, tunggu dulu. Nah, demikian untuk open hedging korelasi. Nah, sekarang bagaimana dengan open secara pair tunggal? Pair tunggal, ini sebenarnya tidak dianjurkan ya. Tapi jika ingin trading pair tunggal, jadi prinsipnya sama dalam arti prediksi atau forecast yang terjadi di analisis ini bersifat leading ya. Leading. Jadi gambaran ke depannya yang akan diperlihatkan di sini. Jadi dari mana datanya? Bukan berdasarkan data masa lalu, tetapi berdasarkan data real time yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi atau sekuat apa tren yang terjadi pada 7 pair mayor saat ini, saat waktu berlangsung, maka itu saya buat suatu formulasi dengan sistem rumus triangular pergerakan forex. Nah, sehingga bisa tergambar apa yang terjadi ke depan untuk ke-28 pair forex. Misalnya, ini ada 28 pair forex. Nah, di sini signal untuk trend auto leading. Ini semua gambarannya, kekuatannya ditandai dengan merah dan hijau. Untuk auto leading, untuk forecastnya, untuk prediksi ke depannya. Untuk yang real time ini. Ini untuk real time yang terjadi setiap saat, yang terjadi secara real time. Real time. Nah, apa yang akan kita pantau dari sini adalah jika warna di real time, ini real time, sama kuat dengan warna di auto leading. Nah, sekarang kita lihat secara keseluruhan. Oh ya, auto leading ini akan diinput kemari per 1 jam. 1 jam yang lalu di sini, 2 jam yang lalu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10 jam ke belakang. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang sama kira-kira ya. Oh. USD
GPY secara real time yang terjadi saat ini adalah trennya turun saat ini. Terus ke depannya seperti apa? Di sini dia untuk USD JPY tidak sama. Namun beberapa jam lalu ini pernah sama. Karena ini historinya adalah histori dari auto leading 4 jam yang lalu. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi untuk USD JPY beberapa jam lalu. Apakah benar-benar turun? Apakah ini benar-benar turun? Ya. Nah, ini adalah chart USD JPY per 1 jam. Nah, ini saat sekarang 1, 2, 3, 4. Nah, turun. Ya, benar-benar turun. Jadi artinya 4 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, warna auto leading dan real time itu sama-sama merah. Sama-sama merah, ya, 4 jam sama merah, maka jika entry 4 jam yang lalu, maka akan profit karena akan turun. Nah, ini adalah untuk entry per tunggal. Tapi ini tidak terlalu disarankan ya, karena prinsip daripada analisis ini adalah untuk hedging korelasi. Tapi mungkin sebagian trader tidak terlalu tertarik untuk hedging korelasi karena sifatnya yang long term ya, jangka panjang ya. Mungkin sebagian trader ingin jangka pendek. Nah, jadi ini tersedia untuk trading scalping ya, untuk jangka pendek per tunggal. Nah, saya ulangi, caranya adalah lihat persamaan warna setiap jam antara auto leading dan real time. Jika warnanya sama di sini, ini warna real time, dan misalnya USD warna dia cenderung warna hijau, maka di sini akan atau mana coba yang agak sama ya. Out JPY turun merah. Out JPY secara real time adalah turun. Auto leading atau forecastnya turun. Nah, maka out JPY sell. Sekali lagi ini adalah untuk trading jangka pendek atau scalping atau per jam. Nah, jadi bandingkan auto leading dengan real time. Trend auto leading running di kolom ini CI per jam di input ke kolom CX. Cek ya ke sini ya. Ini belum saya update. Ya. Kolom trend real time hanya di sini di kolom CJ. Nah, open jika warna auto leading sama dengan real time. Close jika trend sudah berbeda warna. Misalnya tadi sekarang out JPY sama warnanya auto leading dan real time sama-sama turun. Nah, nanti setelah kita open ya dan benar-benar turun, baru nantinya di sini akan
hijau terus menerus, maka kita close. Oke, demikian kira-kira penjelasan bagaimana cara menganalisa analisis ini. Tapi tentunya yang paling utama adalah trading secara hedging korelasi, dan yang utama diamati adalah signal utama di tabel ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di grup Telegram yang tersedia. Oke, sekian, terima kasih. Salam korelasi.